Bahai sudah ada di Indonesia sejak akhir abad 19. Agama Bahai jadi perbincangan banyak orang sejak Menteri Agama Yakut Kholil Koumas mengucapkan Selamat Hari Raya Nauruz kepada pemeluk agama Bahai. Bagaimana sejarah dan perkembangan serta ajaran agama Bahai di dunia termasuk Indonesia? Mari kita saksikan video berikut. Agama Bahai didirikan oleh Mirza Hussein Ali Nuri di Tigris, Baghdad, Irak tahun 1863, yang digelari dengan nama Bahaullah, yang artinya kemuliaan Tuhan. Bahaullah adalah putra Mirza Buzuruk, seorang menteri di Istana Persia yang lahir pada tanggal 12 November tahun 1817. Sejak kecil Mirza selalu bergaul di luar istana dan lebih senang berkumpul dengan warga biasa dan fakir miskin. Karenanya ketika Mirza berumur 22 tahun menolak diserahi tugas untuk menggantikan jabatan ayahnya di istana. Mirza saat itu sudah menjadi pengikut Sayyid Ali Muhammad yang digelari sebagai Sang Bab atau Pintu Gerbang sejak 1819 sampai 1850. Mirza bertemu dengan Sang Bab pada tahun 1844. Mirza menyaksikan Sang Bab menerima wahyu. Akan muncul seorang utusan Tuhan yang baru, melebihi kebesaran Sang Bab. Saat itu ajaran perdamaian dari Sang Bab sudah ditentang dan dilawan oleh penguasa dan pemuka agama Persia. Sang Bab akhirnya ditangkap dan dieksekusi mati bersama pengikutnya di lapangan Tabriz pada tahun 1850. Begitu juga dengan Mirza dan keluarganya ditangkap dan dipenjara. Di dalam penjara, kaki Mirza dipasung serta dirantai besi seberat 50 kg yang dikalungkan ke lehernya. Saat itulah Mirza mengaku menerima wahyu Tuhan serta melihat penampakan Roh Agung. Setelah 4 bulan hidup di sel tahanan, Mirza diusir dari negeri Persia pada tahun 1853. Mirza dan keluarganya serta pengikutnya mengungsi ke wilayah Baghdad, Irak. Sesampainya di Irak, Mirza menghidupkan kembali ajaran Sang Bab di sebuah rumah di pegunungan Kurdistan. Setelah pengikut Mirza semakin hari semakin banyak, penguasa Persia mulai khawatir dan meminta Sultan Turki Utsmani mengusir Mirza dan pengikutnya dari Baghdad. Sebelum diusir, persis bulan April tahun 1863, Mirza mengumpulkan sahabat dan pengikutnya di sebuah tenda besar yang didirikan di tepi sungai Tigris selama 12 hari. Untuk pertama kalinya Mirza memproklamirkan dirinya sebagai utusan Tuhan yang dijanjikan. Dengan julukan Bahaullah, ucapan Bahaullah ketika itu, yaitu, yang tersembunyi sekarang telah terungkap dan apa yang tersembunyi sekarang sudah tiba. Semoga dirimu menyambut hari ini, di mana gerbang surga telah terbuka dan kekekalan telah turun. Mirza meninggalkan Baghdad menuju Konstantinopel, Turki. Setelah 4 bulan di kota itu, Mirza menuju kota Adrianopel untuk mengasingkan dirinya pada tanggal 12 Desember tahun 1863. Mirza tinggal selama 4 tahun di kota itu, dan mengirimkan surat kepada sejumlah raja dan penguasa dunia. Dalam surat itu, Mirza meminta mereka meninggalkan penindasan dan mengabdikan diri untuk kesejahteraan rakyatnya. Suratnya itu kembali membuat geram penguasa. Lalu Mirza dan keluarganya kembali dibuang ke kota Akka, perbatasan Palestina dan Israel sekarang, pada tanggal 31 Agustus tahun 1868. Pada era Kesultanan Turki Utsmani, kota itu menjadi tempat pembuangan para penjahat dan penghasut. Oleh penguasa setempat rombongan Bahaullah disebut sebagai musuh negara dan agama. Selama 40 tahun Bahaullah tinggal di kota itu dan meninggal dunia pada tanggal 12 Mei tahun 1892. Misi Bahaullah diteruskan oleh anaknya yang bernama Abdul Baha. Pada periode 1911 sampai 1913 Abdul Baha melakukan perjalanan ke Mesir, Eropa dan Amerika untuk mengumumkan misi Bahaullah mengenai perdamaian dan keadilan sosial kepada semua umat beragama. Sementara pengikutnya Jamal Effendi yang dari Persia menyebarkan ke India dan Sri Lanka pada tahun 1875. Dalam perjalanan berikutnya, Jamal Effendi ditemani Sayyid Mustafa Rumi dari Turki, menuju Burma pada tahun 1878, Penang Malaysia pada tahun 1883,
Lalu keduanya kembali ke Mardas India pada tahun 1884. Pada tahun 1885 keduanya berlayar menuju Malaka dan Jawa. Setibanya di Batavia kini Jakarta, mereka tinggal di kampung Arab di Pekojan, Jakarta Utara. Setelah itu meneruskan perjalanan ke Surabaya, Bali, Lombok hingga ke Sulawesi, di mana mereka diterima Raja Fatra Aromatua Rafan dan anak perempuannya Fata Simatana. Perjalanan selanjutnya menuju Bon dan bertemu Raja Bon untuk memberikan surat perdamaian dan keadilan sosial. Agama Bahai mempunyai pengikut di dunia kurang lebih sebanyak 5-8 juta orang. Kebanyakan penganut Bahai hidup di Asia, Afrika dan Amerika. Yang paling banyak berada di India. Diperkirakan sebanyak 2,2 juta orang. Di Indonesia, setidaknya ada 5.000 orang penganut Bahai, yang tersebar di beberapa daerah seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Pati, Banyuwangi, Malang, Medan, Surabaya, Denpasar, Palopo, Pekanbaru dan Kepulauan Mentawai. Agama Bahai memiliki kitab suci yang bernama Al-Aqdas dan beberapa tulisan suci serta doa yang dibuat oleh Bahaullah. Agama Bahai memiliki ritual sembahyang wajib 3 kali sehari, yaitu di pagi hari, siang dan sore, serta ada puasa selama 19 hari. Strengthen the hand, my God, every medical ability, self-percent, the whole people of God, no power of grace, God, and the universal, of the God, Lord, the Lord, Almighty, the most powerful. I have turned my face unto you, my Lord. Illuminate with the light of thy countenance. Protect them from turning to any other thing. Allah, 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 God testified that there's none other God but Him. He is the kingdom of revelation or creation. He entered abundant Bethlehem with the day spring of revelation, who conversed sign and room spring horizon had been made to shine. The Lord three grand mysteries now passing and spoken, through whom we call heaven became a Torah, heaven and on earth, who thou possessing is come. By 10 them and glory dominions are God, the Lord of all men, the possessor of the throne and high birth below. Exalted art thou above my praise, in the praise of anyone beside me. Above the description, in the description of all on heaven and all on earth. Disappoint not, O my Lord, him that hath beseeching fingers down to the hymn of the mercy and the grace,
to the whole of those who show mercy, at the most merciful. I testify to the unity, to the oneness, that to our God, that there is none other God but Thee, Thou was therein revealed the gospel of the covenant, and open wide of Thy grace to all the true alone heaven and earth. Blessing and peace, salutation, and glory rest upon the loved ones, whom the changes and judges of the world have granted upon tuning unto Thee, and have given their all, in telling that which is Thee, all that in truth, the ever forgiving, to all bountiful. Agama Bahai merupakan agama monoteis yang percaya bahwa semua agama bersumber dari Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Bahai juga menerima agama-agama sebelumnya, seperti Zoroaster, Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, Islam dan yang lain-lainnya. Umat Bahai meyakini, dengan lahirnya agama Bahai, umat manusia di dunia telah menuju kedewasaan dalam hal spiritual dan persatuan umat manusia secara universal. Umat Bahai percaya bahwa agama di dunia akan terus mengalami evolusi sesuai perkembangan zaman. Juga meyakini bahwa agama Bahai bukanlah agama terakhir, karena akan muncul agama baru lagi. Setiap agama baru yang muncul akan mengalami penolakan dan perlawanan dari umat agama sebelumnya. Semoga dengan ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.